Hai hai hai, ketemu lagi di channel ini. Terima kasih telah mampir ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tema 5 kelas 6 subtema 3 pembelajaran 1. KD yang akan kita bahas ini ya, silahkan dibaca bersama. Kita bahas IPS dulu, yaitu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tahukah kamu, banyak kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Salah satunya yaitu dibentuknya MEA. MEA ini terbentuk pada akhir 2015. Pada tahun sebelumnya, MEA ini sudah dibentuk, namun baru diresmikan pada akhir 2015. MEA adalah istilah dari Indonesia. MEA ini kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan istilah asing dari MEA ini adalah AEC atau ASEAN Economic Community. Tujuan MEA ini dibentuk pertama untuk menjadikan ASEAN kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil. Kedua, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pembentukan MEA ini memungkinkan satu negara bisa menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, serta membuka pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan adanya MEA ini, maka peluang tenaga kerja asing bisa mengisi jabatan serta profesi dia di Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia, orang-orang Indonesia juga bisa bekerja dan menduduki jabatan di negara kawasan ASEAN. Hal ini berarti Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Tujuannya biar kita tidak kalah saing oleh negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, tentu kita bisa bersaing dengan negara kawasan Asia Tenggara lainnya. Berikut adalah negara-negara ASEAN. Silahkan diamati ya. Setelah kita amati gambar tersebut, sekarang kita akan melihat ciri-ciri utama atau karakteristik utama MEA. Pertama adalah pasar dan basis produksi tunggal. Kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang merata. 4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Jadi yang perlu ditekankan dalam MEA ini adalah kualitas produk serta sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuannya agar kita mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, bagaimana peran pemerintah menghadapi MEA ini? Pertama adalah pembukaan kawasan bebas perdagangan di Sabang dan Batam. Kedua, melatih tenaga kerja terampil agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan adanya latihan seperti ini, tentu tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Ketiga, pelatihan public speaking atau berkomunikasi dengan baik. Tentu kita juga harus melatih ini. Tujuannya agar kita bisa berkomunikasi yang baik dengan negara-negara ASEAN lainnya. Keempat, perbaikan infrastruktur seperti perbaikan transportasi udara, laut, darat, dan lain-lain, agar lancarnya proses perdagangan internasional. Contoh sederhana, misalnya jika kita ingin mengirim barang ke luar negeri atau menerima barang dari luar negeri, jika transportasi lancar, maka kita tidak akan mengalami kendala saat pengiriman atau penerimaan barang. 5. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN. 6. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya dikembangkan sumber daya manusia ini agar kita mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya.
Untuk jawaban halaman 122 dan 123 silahkan dibaca ya. Ini adalah contoh jawabannya. Kita lanjutkan untuk membahas medan magnet. Sebelumnya kita telah belajar tentang magnet. Masih ingatkah kamu tentang magnet? Benar, magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Jadi, benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda magnetis. Biasanya terbuat dari paku, besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Jadi apa ya itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet ini kita tidak bisa lihat, tetapi bisa kita gambarkan. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan cara menggunakan serbuk besi yang ditaburkan di atas kertas dan dapat pula menggunakan kompas. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Di sini menunjukkan bahwa arah dari gaya magnet ini dia meninggalkan kutub utara kemudian akan menuju kutub selatan. Lanjut ke materi bahasa Indonesia. Mari kita baca teks berikut. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Formulir yang diisi adalah formulir pengiriman barang. Tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan jasa pengiriman barang, apalagi kita sering temui di daerah kita seperti JNT, Pos, JNE, Si Cepat, dan sebagainya. Sebelum kita mengirim barang, tentu kita harus isi dulu formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang bisa berupa ini ya. Nah, jadi formulir ini bisa berbeda-beda formatnya, tergantung perusahaan atau jasa kurir apa yang kita pakai. Jadi formatnya tidak harus terpaku pada format seperti ini ya. Dalam mengisi formulir, kita harus tulis dengan benar data kita dan data penerima, agar barang yang kita kirimkan sampai dengan selamat. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pengiriman barang adalah data penerima dan data pengirim, meliputi nama, alamat, kode pos, nomor telepon, tanggal pengiriman, tanda tangan pengirim, dan tanda tangan petugas. Berikut adalah alasan kita kenapa kita harus cantumkan kode pos, cantumkan alamat dengan benar, serta mencantumkan nomor telepon. Kita bahas poin pertama dulu ya. Alasan kita mencantumkan kode pos adalah untuk memudahkan kurir dalam mengirimkan barang. Poin kedua. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak jelas dan tidak tertulis dengan lengkap? Yang terjadi adalah kurir yang mengirim barang akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerima. Poin ketiga, yaitu tentang pencantuman nomor telepon. Yang kita cantumkan nomor telepon itu adalah nomor telepon pengirim dan nomor telepon penerima. Tujuannya agar kurir bisa menghubungi penerima untuk mengonfirmasi kesesuaian barang dan alamat atau menghubungi penerima ketika alamat yang dituju tidak kunjung ditemukan atau terjadi hal lain. Jadi bagaimana ya cara pengisian formulir pengiriman barang tersebut? Untuk pengisian formulir ini tunggu video pembelajaran 3 ya. Terima kasih. Makasih ya telah mampir di channel ini. Jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.